Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Sanggozi dengan NIM H0512111079. Kali ini akan mempresentasikan pemodelan statistical downscaling menggunakan Kibra Lukman Regression untuk peramalan curah hujan Kabupaten Pangkep sebagai seminar statistika satu saya di bawah bimbingan Ibu Siti Sariman, SSC MSI. Adapun pokok pembahasan saya pada presentasi kali ini meliputi pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Indonesia yang merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang 108.000 km pada sekitar 17.504 pulau. Hal tersebut mendorong keberhasilan pada produksi garam di Indonesia yang berkisar pada 147% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023, yakni sebesar 1,7 ton. Salah satu daerah yang mendukung keberhasilan tersebut adalah Kabupaten Pangkep, yang merupakan salah satu sentra garam di Indonesia dan memiliki potensi luas lahan sebesar 835 hektar. Kabupaten Pangkep juga memiliki rata-rata jumlah petani dalam satu desa sebanyak 80 orang. Akan tetapi potensi Pangkep yang berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapinya sebagai daerah beriklim tropis yang sangat mempengaruhi proses produksi garam yang masih menggunakan cara tradisional, yakni solar evaporation, sehingga diperlukan adanya metode peramalan yang baik untuk memberikan informasi guna mengefisiensikan produksi garam Kabupaten Pangkep. Global Circulation Model atau GCM merupakan suatu model global prediksi utama iklim secara numerik dan sebagai sumber informasi primer untuk menilai pengaruh perubahan iklim. GCM dalam pengaplikasiannya pada skala lokal seringkali mengalami keterbatasan akurasi, sehingga diperlukan statistical downscaling untuk mengkonversi data berskala global menjadi informasi yang relevan dengan kondisi spesifik di suatu daerah berskala lokal. Besarnya dimensi luaran GCM seringkali menyebabkan terjadinya multikolinearitas pada data. Adanya multikolinearitas pada data dapat menyebabkan besarnya variansi bias pada penduga yang dapat mengganggu proses peramalan. Salah satu metode yang dapat mengatasi multikolinearitas adalah ridge regression, yang menambahkan parameter shrinkage K pada matriks diagonal yang membuat modelnya lebih stabil dan mengurangi keragaman koefisien regresi. Akan tetapi, ridge regression cenderung menghasilkan estimasi yang bias, terutama jika nilai konstanta ridge K terlalu besar dan proses penentuannya seringkali subjektif dan rumit. Selanjutnya, Liu pada tahun 1953 memperkenalkan Liu regression yang menggunakan konstanta Liu D untuk mereduksi multikolinearitas pada data. Efisiensi penaksir Liu regression sangat bergantung pada pemilihan nilai D sebagai parameter tuning. Pemilihan nilai D yang terlalu kecil dapat mengakibatkan overfitting, sedangkan nilai parameter yang terlalu besar menyebabkan trade-off bias pada variansi estimator. Selanjutnya, Kibria dan Lukman pada tahun 2020 memperkenalkan Kibria-Lukman Regression atau KLR yang merupakan metode yang membawa karakteristik Ridge dan Liu dalam mengatasi multikolinearitas. KLR bekerja dengan menambahkan elemen bias ke dalam perhitungan untuk mengurangi variansi dan multikolinearitas. Bias ini dikontrol oleh konstanta Kibria-Lukman atau KKL yang dapat diatur untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara bias dan variansi. Terkait penelitian terdahulu KLR dalam mengatasi multikolinearitas, Kibria dan Lukman pada tahun 2020 menggunakan KLR untuk mengatasi multikolinearitas dalam data kandungan yang terdapat pada semen Portland dan data ekonomi Prancis. Lukman dan kawan-kawan pada tahun 2023 juga melakukan penelitian terkait KLR dengan metode regresi logistik untuk mengatasi regresi logistik menggunakan data kategori gejala kanker untuk mengatasi multikolinearitas. Kedua penelitian tersebut berhasil memberikan hasil yang optimal terhadap penggunaan KLR dalam mengatasi multikolinearitas dibandingkan dengan model lainnya. KLR dalam melakukan prediksi, Daud dan kawan-kawan pada tahun 2022 melakukan perbandingan performa prediksi KLR dengan metode reduksi multikolinearitas lainnya. Hasil dari penelitian ini memberikan hasil yang optimal dalam penggunaan KLR dalam melakukan prediksi dibandingkan model lainnya. Oleh karena itu, peneliti pada kali ini akan melakukan pemodelan statistical downscaling menggunakan Kibra-Lukman regression untuk peramalan curah hujan Kabupaten Pangkep. Adapun batasan penelitian pada kali ini, yang pertama adalah data yang digunakan pada penelitian ini adalah data curah hujan di Kabupaten Pangkep tahun 1999 hingga 2023. Yang kedua adalah penambahan variabel dummy menggunakan teknik Cummins clustering. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh model statistical downscaling dengan metode Kibria-Lukman regression data curah hujan di Kabupaten Pangkep. Yang kedua, memperoleh hasil peramalan curah hujan di Kabupaten Pangkep tahun 2023 menggunakan model statistical downscaling dengan metode Kibria-Lukman regression. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
wawasan tambahan pembaca tentang cara menganalisis model statistical downscaling terkhusus dengan model Kibble-Luhmann regression sebagai salah satu metode untuk mengatasi multikolinearitas dalam melakukan peramalan curah hujan. Selain itu dapat bermanfaat sebagai sumber informasi terkait curah hujan Kabupaten Pangkep. Adapun landasan teori yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah yang pertama, Global Circulation Model dan Statistical Downscaling. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, metode Ordinary Least Square atau OLS. Yang keempat, multikolinearitas. Yang kelima, metode Kibble-Luhmann Regression atau KLR. Yang keenam, validasi model. Yang ketujuh, curah hujan. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data presipitasi curah hujan luaran GCM Climate Model Intercompression Project atau CMFV5 dalam satuan milimeter per bulan yang diperoleh dari situs web KNMI Belanda pada link berikut. Domain grid data GCM yang digunakan terdiri atas 8 kali 8 grid pada 14,75 lintang selatan hingga 5,25 lintang utara dan 109,54 bujur timur hingga 129,54 bujur timur sehingga terdapat 64 variabel. Data curah hujan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data rata-rata curah hujan bulanan dari 3 pos hujan di Kabupaten Pangkep, yaitu Bungoro, Makrang, Labakang, yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah 4 Kasar. Adapun variabel penelitian yang saya gunakan, yakni variabel Y, meliputi data intensitas curah hujan dalam satuan milimeter per bulan di Kabupaten Pangkep pada tahun 1999 hingga 2023. Variabel prediktor, variabel X, yang menyatakan data presipitasi luaran GCM Kabupaten Pangkep sebanyak 64 variabel dan variabel dummy sebanyak 3 variabel. Adapun metode analisis yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yang pertama melakukan deskripsi data curah hujan, yang kedua melakukan pembagian data, yakni data tes dan data train, yang ketiga melakukan pengidentifikasian multikolinearitas menggunakan VIF, yang keempat penambahan variabel dummy, yang kelima menghitung nilai eigen, vektor eigen dan matriks ortogonal, yang keenam menghitung nilai estimasi parameter ortogonal OLS, yang ketujuh menghitung nilai konstanta KLR, yang kedelapan menghitung nilai estimasi koefisien KLR ortogonal, yang sembilan mengubah model persamaan koefisien regresi, yang kesepuluh melakukan pemilihan model terbaik validasi model, 11 melakukan peramalan curah hujan menggunakan data tes. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.